Jadi sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada perencanaan pembelajaran, perlu analisis dari ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Yang kedua, proses dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut? Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk? Jawaban dari ketiga pertanyaan sebelumnya dapat diidentifikasi dalam 4 komponen esensial dalam perencanaan pembelajaran, yaitu tujuan, materi, metode atau strategi, dan penilaian. Namun sebelumnya perlu dulu diketahui prinsip atau asumsi dasar dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan yang baik memungkinkan hasil yang optimal, adapun prinsip yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang disiapkan secara cermat dan sistematis akan dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Yang kedua, perencanaan pembelajaran hendaknya diarahkan untuk membantu proses belajar peserta didik secara individual. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan pendekatan sistem. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Komponen perencanaan pembelajaran yang mengikuti pendekatan sistem ialah komponen itu saling berinteraksi dan terkait, sehingga komponen satu dan lainnya saling mempengaruhi. Yang pertama, tujuan. Dalam langkah ini, analisis kebutuhan siswa sangat menentukan untuk mampu dan tidaknya siswa mencapai tujuan yang dirancang. Hal ini sangat tergantung dari kemampuan awal serta kondisi hambatan mental. Yang kedua, materi. Pokok-pokok materi yang akan diajarkan dapat diambil dari garis-garis besar program pengajaran atau silabus kurikulum sekolah yang bersangkutan. Namun pokok-pokok materi yang ada tersebut perlu dikembangkan dan diorganisasikan. Yang ketiga, metode atau strategi. Pemilihan dan pengembangan strategi penyampaian merupakan satu rangkaian dalam pengembangan perencanaan pembelajaran. Memilih dan mengembangkan strategi ini perlu berpedoman pada rambu-rambu. Dan yang keempat adalah penilaian, di mana penilaian dirancang untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan dan sekaligus dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan.